Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tetap sehat kan? Oke, kalau di video sebelumnya saya coba aplikasi virtual lab yang namanya Labster. Kalau Labster kan dia per topik ya teman-teman ya. Jadi satu aplikasi besar, kemudian dia nanti ada dibagi menjadi beberapa topik dan setiap topik itu ada virtual lab-nya masing-masing. Oke, kalau kali ini topiknya lebih dipersempit lagi, masih berhubungan dengan farmasi. Kalau yang kemarin kita belajar mengenai lab safety, yang kali ini kita belajar mengenai clean room. Jadi prosedur aseptic dispensing yang biasa dikerjakan di clean room. Nah, ini tentu saja sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan persiapan ya. Misalnya kalau pada ujian OSCE itu kan ada ujian prakteknya tuh. Nah, kali ini kalau kita nggak bisa ke lab, kita bisa mensimulasikan menggunakan software yang namanya Clean Room ini. Jadi Clean Room ini diproduksi oleh Purdue University. Teman-teman bisa cek di websitenya. Versi yang akan saya tunjukkan hari ini adalah versi tutorial. Di tutorial ini kita belajar bagaimana aplikasi Clean Room tersebut sebelum nanti kita misalnya akan menggunakan secara seutuhnya. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari pada tutorial? Di sebelah kanan ini tertulis materi-materi yang bisa kita pelajari mengenai bagaimana kita bergerak di dalam aplikasi, berinteraksi, kemudian bagaimana kita melakukan gowning, mengganti baju, kemudian kita menerima order, kita mengambil barang sesuai dengan order, kemudian kita melakukan compounding di bawah LHF, dan terakhir kita menyerahkan order tadi. Di kiri atas ini ada petunjuk. Kita akan masuk ke clean room atau chemo room untuk melakukan suatu prosedur. Tapi sebelum itu, karena ini tutorial, maka kita akan kerjakan step by step ya teman-teman. Kita klik continue. Di sini diminta kita menekan tombol D pada keyboard atau panah kanan. Nah, kalau Labster kemarin itu navigasinya lebih mudah menggunakan mouse. Tapi kalau ini kita harus menggunakan keyboard seperti main game ya teman-teman ya. Kita klik D, ini untuk gerak putar ke kanan. Kalau dilihat di sini ada box kecil warna putih di atas meja. Ini sebagai gambaran passbook ya teman-teman ya. Kalau dilihat lebih dalam lagi nanti kita bisa lihat di situ ada ruangan kita akan bekerja. Jadi ini sebenarnya adalah passbook. Nanti order atau obat yang sudah selesai kita racik, kita lakukan compounding itu lewat passbook ini untuk diserahkan kepada petugas yang ada di ruangan depan ini. Oke, kita pencet ya. Kalau D itu ke kanan, ini ada rekan kita yang sedang bekerja. Kalau A itu ke kiri. Jadi D ke kanan, A ke kiri. Kemudian ada juga tombol keyboard W. W ini untuk maju ke depan. Seperti tadi saya mau lihat passbook. Di sini, kalau mundur pakai S. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa nanti navigasinya menggunakan keyboard atau menggunakan panah yang ada di keyboard. Tombol panah ya teman-teman ya. A, S, D, W. Atau kita menggunakan panah kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, kalau di sini, arah di mana kita harus bergerak itu ditunjukkan oleh panah biru atau garis biru. Jadi, sesuai dengan perintahnya di sini, kita mau masuk ke clean room, maka saya akan ikut panah ini, dan kita masuk dengan cara maju menekan keyboard dengan tombol W. Jadi kita lihat dulu sekeliling, kurang lebih seperti ini. Ini ruang untuk gowning ya teman-teman ya. Kenapa kok tahu ada ruang gowning? Nah, di sini ada gambar gowningnya. Tadi ada poster besar ya di tembok bagaimana prosedur untuk gowning. Jadi sekarang kita akan melakukan prosedur gowning. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Mulai dari mana sih gowning itu? Di sini kita bisa belajar. Oke, di sebelah kiri
Ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Lihat satu-satu ya. Misalnya memasang masker, menggunakan goggle, kemudian menggunakan gloves, melepas perhiasan atau menghapus kosmetik, mencuci tangan dengan alkohol base antiseptik, menggunakan shoe cover, menggunakan arm sleeve, menggunakan head cover, menggunakan baju lab, menggunakan respirator, menggunakan gloves khusus untuk kemo, dan mencuci tangan serta bagian bawah tangan sampai dengan siku selama 30 detik. Di bagian atas ini sudah tertulis teman-teman bahwa kita harus gowning itu in the correct order. Jadi gowning itu nggak sekedar pakai baju atau memasang peralatan PPE, tapi semua harus dikerjakan sesuai dengan urutannya ya, from top to the bottom. Dan tertulis only the needed actions. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang di bagian kiri, action list ini tidak semuanya harus kita kerjakan ya. Kita pilihi mana yang akan kita kerjakan. Oke, mulai dari mana dulu? Nah, karena ini versi tutorial, kita masih belajar. Oleh karenanya, kita cukup mengikuti prosedur yang ada di kanan. Jadi yang pertama adalah kita harus melepaskan perhiasan. Oke, kita cari tadi ada ya, melepaskan perhiasan. Kita klik di sini. Oke, jam tangannya sudah hilang. Sekarang selanjutnya menggunakan shoe cover. Oke, kita cari shoe cover. Shoe cover, shoe cover. Nah, ada di sini. Kita pasang shoe covernya. Oke, sudah. Selanjutnya head cover. Kita klik. Jadi urutannya dia, shoe cover, head cover. Sekarang kita pakai face mask. Oke, sudah terpasang shoe cover, head cover, dan face mask. Sekarang kita diminta untuk mencuci tangan. Kita cuci tangan dulu. Selesai cuci tangan, kita pasang gaunnya. Gaun sudah selesai. Selanjutnya kita mencuci tangan lagi menggunakan antiseptik. Setelah selesai, kita selanjutnya memasang gloves atau sarung tangan. Oke, di sini ditulis sudah selesai. Jadi yang ini tidak kita kenakan. Oke. Jadi kita karena di sini mau gowning untuk clean room, bukan untuk chemo room. Jadi kalau chemo dia punya prosedur beda lagi ya teman-teman ya. Kita klik di sini complete garbing for clean room. Sudah selesai, kita klik continue. Oke, ini tadi kalau masih penasaran boleh ya, mau lihat. Oh, di sini ada prosedur untuk memakai gaunnya. Jalan-jalan dulu boleh ya, dilihat-lihat dulu bagaimana ruangannya. Nah, ini tadi peralatan untuk gowning. Harus bajunya urutannya benar, baru kita boleh masuk. Oke, karena kita sudah siap, kita akan masuk ke clean room. Setelah ditulis di sini, Anda sudah berada di dalam clean room. Kita bisa melihat orderan yang masuk itu dengan cara klik di bagian kiri atas. Kita pilih order mana ya yang harus dilengkapi. Wah, ternyata macam-macam ya obat yang disediakan. Orderannya mulai dari asetilsistein, adenosin, amiodaron, ampicillin sulbactam, azitromisin, kalsium chloride, cefotaxim, ceftriaxone, ciprofloxacin, diltiazem, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Jadi ada banyak macam untuk latihan kita melakukan aseptic dispensing. Nah, untuk versi demo ini kita diminta untuk mengerjakan yaitu ceftriaxone.
Oh, nggak ada kemonya ya, karena kita tadi masuknya order clean room ya. Jadi bukan yang kemo punya. Kita diminta pilih save reaction, order yang harus dikerjakan. Karena sudah memilih order yang akan kita kerjakan, kita sekarang mau ambil obat-obatannya. Ceftriaxone sediaannya 1 gram akan dilarutkan di dalam 100 mili IV bag dengan larutan berisi D5 atau dextrose 5%. Nah, sekarang kita lihat dulu ya posisinya di mana barang-barang itu. Di kiri kita tertulis ada medication file. Di sini medication file yang ada panah birunya ini, berarti nanti ngambil ceftriaxone di sini. Kemudian di sebelahnya tertulis raknya diluent file, berarti nanti pelarutnya ceftriaxone ambil di sini. Ya, ini LAF-nya ada 3. Oke, ini meja preparation. Terus di sebelah sana ada rak lagi, kita lihat ya. Oke, di sebelah sini adalah IV bag, berarti nanti kalau ambil larutan infus atau bag ada di sini, siring di rak sebelahnya. Oke, kita sudah tahu, sekarang kita ambil obatnya dulu, yaitu ceftriaxone. Oke, awas pelan-pelan. Oke, kita ambil dulu ceftriaxone-nya. Klik di sini. Nah, ini stoknya teman-teman ya, ACCN kali 32 berarti ada 32, adenosin ada 32 dan seterusnya. Kita cari ceftriaxone. Ceftriaxone 1 gram. Nah, sudah ketemu di sini. Kita klik continue dulu. Oke, kalau kita sorot di sini, diklik akan keluar labelnya. Pada saat kita ngambil sediaan di rak, pasti kita lihat labelnya kan. Nah, labelnya agak beda karena ini versi Amerika, teman-teman ya. Oke, sudah betul tulisannya ceftriaxone for injection 1 gram per vial for IV use. Oke, saya klik di sini. Kemudian saya klik take item. Nah, ya, intinya apa? Ceftriaxone sudah bersama dengan saya di tangan saya ya. Setelah selesai, kita tinggalkan rak ini. Oke. Sekarang kita cari pelarutnya, teman-teman. Pelarutnya tadi ada di rak sebelah sini ya, pelarut. Kita ambil pelarut di sini. Pelarutnya apa? Nah, tadi kan D5W ya. Mintanya di ordernya D5W, D5 in water ya. Jadi pakai sterile water. Kita klik take item. Kemudian kita tinggalkan rak ini. Next, IV bag. IV bag-nya ya, dextrose 5% di mana? Oh, jauh di sana, kita jalan dulu. Oke. Ini karena bukan gamer ya, jadi susah untuk jalan pakai keyboard. Oke, saya klik di sini. Ambil, tadi mintanya 100 mili, jadi kita ambil D5-nya yang 100 mili. Kita klik take item. Kita klik left. Continue. Oke, masih ada lagi ya. Bahan-bahannya sudah lengkap, alatnya yang nggak ada. Kita ambil siring terlebih dahulu. Kita ambil siring lewat sebelah sini. Yap. Klik, 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 klik. Kita klik di sini. Nah, mau ambil siring berapa? Ayo. Tadi waktu dilihat di ceftriaxone-nya, dia minta direkonstruksi dalam sterile water for injection-nya 9,6 mili. Berarti kita ambil siring yang 10 mili. Ini siringnya, kita ambil. Sudah ada siringnya, tapi kalau nggak pakai jarum ya nggak bisa diambil cairannya ya. Tambah satu lagi yang harus diambil yaitu adalah needle-nya, jangan lupa. Ambil needle-nya. Oke. Sudah lengkap ya, ceftriaxone ada, sterile water ada, D5 ada, siring dan needle-nya juga ada. Oke, karena sudah lengkap, sekarang kita mau pergi ke laminar airflow. Lewat mana ini? Oke, paling dekat ke sini ya. Boleh pilih tiga-tiganya, tapi kita pilih yang paling dekat aja. Klik
Kita duduk di sini. Oke, sudah selesai. Jadi semua nanti pencampurannya ini ada di sini. Ya, ini laminar airflow yang model horizontal ya. Jadi aliran udaranya ke arah kita. Nah, sekarang kita diminta untuk meletakkan barang-barang yang sudah kita ambil di atas meja kerja ini. Nah, di sini kita harus ingat ya, kalau meletakkan itu jangan sampai kita menyebabkan obstruksi aliran udara. Oke, jadi tidak boleh melanggar aturan yang namanya disebutkan sebagai first air. Jadi tidak boleh menghalangi aliran udara. Oke, kita sudah tahu. Sekarang kita letakkan barang-barang yang sudah kita ambil ya. Yang pertama adalah safe triaxon. Taruh di sini. Ini adalah sterile water. Next ada IV bag. Kemudian ada syringe dan needle. Oke, sekarang kita mau membuka tutup dari file dan membersihkan setiap file ini dengan alkohol swab. Kita klik di sini, kita mau buka tutupnya, sudah selesai dibuka. Kemudian sekarang kita mau swab ya untuk membersihkan kemasan file. Selanjutnya kita klik sterile water, kita buka tutupnya, juga kita swab. Ya, klik alkohol swab. Next, sekarang IV bag kita juga lakukan swab. Klik syringe, kemudian kita ambil dan kita ambil tutupnya. Kita pasang syringe pada dengan needle-nya ya. Ini kita sudah punya syringe dan needle. Kita buka, tutupnya kita taruh sini. Sekarang kita ambil sterile water dulu. Kita puncture, maksudnya adalah mengambil. Nah, di sini kita akan mengambil sterile water dengan syringe. Berapa banyak jumlah yang mau diambil? Ya, disesuaikan dengan tadi. Di keterangannya safe triaxon tadi mintanya kan 9,6 mili. Jadi kita ambil di sini 9,6 mili. Karena mau diambil, tentu saja draw ya, bukan push. Kita ambil, kita lepaskan, kita ambil filenya safe triaxon, ya, kita masukkan 9,6 mili sterile water tadi ke dalam file dari safe triaxon. Kita klik push. Oke, kalau sudah selesai, kita lepaskan. Sekarang tutupnya kita ambil. Kita tutup kembali. Kita letakkan syringe-nya. Oke, sudah selesai. Kita ambil filenya safe triaxon. Kita klik swirl ya untuk mencampur tadi sterile water dengan serbuk dari safe triaxon. Sudah selesai, ambil syringe-nya. Kemudian klik kiri, uncap, kita buka dulu tutupnya. Kita ambil file safe triaxon-nya. Kemudian kita klik puncture. Kita akan ambil cairan di sini. Kenapa? Karena dimintanya safe triaxonnya masukkan ke IV bag yang isinya dextrose 5%. Jadi ambil semua cairan yang ada. Jadi saya klik di sini 10 mili. Jadi kita ambil kali ini klik draw. Oke, kalau selesai kita lepaskan. Kita ambil IV bag-nya, klik puncture dan pindahkan 10 mili larutan safe triaxon. Kita klik push. Oke, kalau sudah kita lepaskan syringe-nya. Klik the needle cap. Kita tutup. Oke. Kalau sudah, kita lepaskan jarumnya.
Kita siringnya taruh lagi ke di sini. Pokoknya jangan sampai saling menghalangi ya satu sama lain. Needle-nya kita ambil, kemudian kita buang di bin khusus untuk benda-benda tajam. Kalau sudah selesai, kita klik Leave Station. Semua bahan-bahan sudah siap dan kita tinggalkan. SDA-nya sudah selesai. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan ke pass-through window dan menghantarkannya. Pass-through window tadi yang passbook tadi ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan panahnya, ini ada arah di mana kita harus berjalan. Nah, inilah dia. Kita klik di sini. Kita serahkan obatnya ke rekan kita yang ada di ruangan sebelah. Oke, sampai sini sudah selesai tutorialnya. Jadi kalau saya klik continue di sini, programnya akan keluar dan tidak ada tampilan lagi, teman-teman ya. Oke, sampai di sini kita sudah mencoba aplikasi atau program software Clean Room. Teman-teman yang berminat bisa nanti kontak ya ke software developernya dan bisa asking ya, tanyakan bagaimana prosedur kalau kita mau menggunakan software Clean Room ini. Clean Room ini menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat suatu clean room di Stetson University tentu biayanya nggak murah. Tapi kalau dengan software ini tentunya akan sangat lebih terjangkau. Terima kasih sudah mendengarkan review ya dari aplikasi Clean Room. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam sehat.